Saudara, hari ini Sabtu 2 Oktober 2021 diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Tentu sebagai masyarakat Indonesia kita bangga dengan adanya batik yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, apa saja kegiatan peringatan Hari Batik Nasional kali ini? Pagi hari ini kita akan ngobrol bareng dengan sejumlah narasumber melalui daring. Sudah hadir bersama dengan kami ada Mbak Nita Kenso, beliau adalah anggota Dewan Pakar Yayasan Batik Indonesia. Selamat pagi Mbak Nita. Selamat pagi Mbak Lulu. Dan selain Mbak Nita ada juga Dava Wardana. Ia adalah seorang konten kreator. Selamat pagi Dava. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Baik, baik. Oke, ada Mbak Nita, kemudian ada Dava di sini bicara soal Hari Batik Nasional hari ini. Gimana Mbak Nita kabar dari para pembatik kita di Hari Batik Nasional hari ini? Ya Mbak Lulu, hari ini kita semua di setiap wilayah pembatikan maupun di pedesaan maupun perkotaan yang ada di Indonesia merayakan peringatan Hari Batik Nasional 2021. Tentunya harus ada selalu semangat baru yang setiap tahun harus ditingkatkan, dan khususnya pada masa sekarang dalam era pandemi ini, para pembatik dan juga pelaku seni dalam industri batik nasional kita harus tetap semangat, dan inilah saatnya untuk tetap bangkit pemulihan untuk batik Indonesia. Dan di hari ini juga Yayasan Batik Indonesia akan mencanangkan suatu kegiatan yang bertemakan Healing Tree Batik Fever Exhibition. Dan inilah suatu momen bagaimana Healing Tree ini nanti akan menjadi simbol untuk pemulihan industri batik nasional, dan diharapkan memberi semangat baru bagi para pelaku seni industri batik di Indonesia untuk kita semuanya mempunyai semangat yang sama bangkit untuk batik Indonesia. Acaranya mulai kapan itu Mbak? Dimulai hari ini, nanti jam pagi ini juga akan ada pembukaan di Asta Atrium di Distrik 8 di SCBD, dan akan juga dilakukan kegiatan pameran maupun semacam perbincangan di Museum Tekstil untuk mengungkap makna-makna simbolik tentang batik selama pandemi ini, era pandemi. Dan tentunya di Healing Tree yang di Asta ini nanti akan menjadi satu kegiatan yang melibatkan generasi muda, termasuk nanti akan ada influencer, teman-teman dari Dava yang sudah hadir di sini, dan akan ada instalasi pohon kehidupan raksasa yang akan meriaskan batik tambal, batik gerinting, dan batik dan liris seperti yang ada di belakang saya ini. Ini adalah merupakan simbol-simbol batik yang sangat relevan dengan kondisi pandemi saat ini. Oke, kenapa memilih ketiga itu Mbak? Nah ini batik-batik ini mempunyai makna simbolik yang sangat dalam sekali. Seperti bisa diketahui bahwa batik Indonesia itu mempunyai keanekaragaman yang sangat banyak sekali, dengan makna-makna filosofis yang tinggi sekali, dengan tersirat maupun tidak tersirat dalam kainnya, tapi semuanya adalah bentuk harapan kemuliaan yang memuliakan cita-cita supaya batik yang dikenakan ini bisa memuliakan pemakainya. Nah, batik tambal ini adalah batik yang mempunyai makna seperti kata-kata tambal itu menambal ya. Kalau dalam simbol filosofinya adalah menyembuhkan. Jadi segala duka selama pandemi semoga bisa dengan harapan yang baik ke depan bisa menyembuhkan luka-luka yang ada. Dan batik geringsing sendiri kebetulan nanti akan bisa dilihat di pameran instalasi, itu adalah motif yang citra desain batik yang menggambarkan lingkaran-lingkaran kecil yang saling berkesinambungan dan mempunyai titik di tengahnya. Ini adalah simbol atau makna yang mempunyai harapan atau kemuliaan untuk terhindar dari kehampaan, kekosongan selama duka-duka selama pandemi ini. Oke. Saya ingin ke Dava dulu. Dava, ada Healing Tree Batik Fever Exhibition. Boleh jelaskan soal itu? Ya, Healing Tree Batik Fever Exhibition itu adalah sebuah instalasi art ya di Ashta Distrik 8. Dan sebenarnya ini sebuah simbol penyemangatan baru untuk anak muda untuk tidak lupa atas budaya batik kita. Nah, dengan adanya instalasi art, kita kan pasti anak muda ini banyak lebih suka untuk berfoto dan upload di sosial media. Nah, nanti juga akan ada challenge di sana, nanti foto terbaik akan memenangkan sebuah prize gitu. Challenge Jadi, apa tuh? Kenapa? Challenge Ya, seperti ada apa? Batik Fever Challenge YBI. Oke. Itu seperti apa nanti? Jadi nanti kita harus mengupload konten di sana, dan nanti yang salah satu foto terbaik akan memenangkan prize dari YBI. Oke. Dan pesertanya
terbuka untuk Siapa aja, terbuka siapa aja. Itu Oh, sebuah ajakan lah. Sebuah ajakan dari kami, siapapun, apalagi dari Yayasan Batik Indonesia untuk mengikuti challenge tersebut. oke. Nah, ini challenge ini akan mulai kapan nih, Dava? Udah mulai hari ini, Udah mulai sampai hari ini? tanggal 20. Oh, oke. Nah, Dava, kita tahu ya kalau batik mungkin dulu identiknya ya sama orang-orang tua misalnya dipakai untuk acara-acara formal. Kalau Dava melihat bagaimana generasi muda sekarang mengambil peran di industri batik? Aku sih lihat sekarang anak muda udah lebih mulai concern dan peka ya terhadap apa budaya-budaya, seperti aku lihat tuh di Instagram ada namanya Remaja Nusantara dan Suara Gembira, itu anak muda lebih banyak yang berpakaian batik dan kain terhadap hari-harinya. Ini aku juga sekarang lagi pakai kimono batik Benar. dan sekarang udah banyak banget yang udah lebih dibikin kontemporer. Jadi bukan hanya untuk untuk kita pakai untuk kawinan, tapi kita juga pakai untuk hari-harian kita. Dan Udah mulai banyak. Aku pun juga mulai banyak suka belanja tenun, kain batik untuk jadi sarung ya. Kalau laki-laki kan suka jadi sarung tuh. heeh, heeh. Sekarang berbatik, berkain-kain tradisional tuh udah jadi lifestyle sebenarnya ya, Iya, Dava ya, betul. iya. Kalau dari Mbak Nita bagaimana Mbak Nita, adakah catatan penting begitu, dari Yayasan Batik Indonesia, eee, di tengah situasi pandemi ini dan juga, hubungannya dengan para perajin batik kita? Ya, benar Mbak Luluh. Ini memang dengan pandemi ini memang pertama catatan yang kita bisa lihat dari perilaku ya, perubahan gaya hidup itu sudah pasti nampak sekali bahwa kita mempunyai adaptasi baru, dan di sini termasuk kepada para perajin kita juga menyarankan untuk bisa melalui online digital marketing, dan juga cara bertransaksi itu juga memberi kemudahan sebenarnya dengan teknologi yang sekarang. Kita semua belajar dengan adaptasi yang ini. Mmm, Dan juga ada peluang-peluang baru yang muncul ketika semua connecting people ya, dari satu negara bisa berkomunikasi, dari satu tempat yang lain bisa berkomunikasi, para tanpa batas, para perajin ini bisa mempunyai peluang untuk go internasional atau dan batik sekarang diminati untuk pasar internasional, terutama selain fashion juga masih berkembang ke mmm. lifestyle atau interior. Dan yang ketiga catatan penting adalah seperti yang tadi diungkapkan oleh Dava, kami gembira sekali bahwa anak muda saat ini sudah kembali untuk bisa mencintai wasa tradisinya, bangga menggunakannya, bangga buatan Indonesia dan mengenakan dalam kehidupan sehari-harinya. Ini adalah modal yang sangat kuat bagi kami sebagai pecinta atau komunitas pelestari batik dalam pengembangan ke depan, karena generasi muda seperti Dava dan teman-temannya itulah nanti yang akan menjadi tonggak estafet untuk membangun generasi baru untuk melestarikan batik Indonesia di masa depan. Dan terima kasih sekali, Oke. mudah-mudahan Dava juga bisa semakin menyemangati teman-teman ya untuk bisa semakin Betul, mencintai betul. dan bangga dengan batik Anak ini. muda menjadi tongkat estafet untuk melestarikan warisan ini. Dava, ada pesan untuk anak muda, teman yang mungkin seusia dengan Dava, untuk terus bisa mencintai dan juga melestarikan batik? Ya, sejujurnya aku ini kan kemarin cukup lama di luar negeri untuk pendidikan, untuk sekolah. Jujur waktu aku pulang itu aku banyak yang lupa dan ketidaktahuan aku bernegara Indonesia. Hmm. Nah, aku pengen banget untuk anak muda untuk lebih belajar mengenai budaya, leluhur, dan karena kitalah kembali lagi seperti tadi yang Mbak bilang, kitalah yang akan membawa semangat, kitalah yang akan melestarikan budaya-budaya Indonesia ke depannya. Masa depan batik dan kultur Indonesia yang sangat kaya itu ada di tangan kita. Jadi kalau kita terlalu western approach dan kita lupa atas tradisi-tradisi, nanti yang melestarikan ini siapa? Gitu sih. Hmm. Jadi mulailah, jangan jangan takut untuk belajar, jangan malu untuk berpakaian batik karena sekarang banyak banget teman aku juga, banyak juga public figure udah mulai pakai batik sebagai fashion hari-hariannya dan ya dan sangat bangga gitu kita. Oke, baik. Terima kasih, Dava, untuk pesannya untuk anak-anak muda tentunya, dan terima kasih juga Mbak Nita Kenso, anggota Dewan Pakar Yayasan Batik Indonesia. Kita berharap Boleh kami sebutkan satu tagline yang memberi harapan bagi semuanya para singkat pecinta saja boleh Mbak Nita? batik kita hari ini bisa memberi arti dan mewujudkan mimpi mereka di kemudian hari. Semangat dan bangkit untuk batik Indonesia. Oke, semangat. Kita berharap juga perajin batik kita bisa terus tumbuh meskipun pandemi menghimpit kita semua. Terima kasih juga untuk Dava Wardana, konten kreator yang anak muda yang juga sangat mencintai batik. Terima kasih, sehat selalu Mbak Nita dan Dava. Mbak Lulu, salam Dava, salam cantik.